Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semoga sahabat kehidupannya, keluarganya dikasih kelancaran rezeki, dikasih kesehatan, panjang umur, dan hidup yang husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Jadi sahabat, pada hakikatnya semua orang itu ingin hajatnya terkabulkan. Cuma cara mereka berbeda-beda dengan menggapai hajat itu. Tentunya kita juga ingin lancar rezeki, ingin sukses, agar hidup kita, keluarga kita itu istimewa. Jadi kita mudah untuk membiayai anak kita untuk pendidikan sehingga membanggakan kita sebagai orang tua. Jadi kali ini kami akan mengijazahkan sebuah amalan sholat yang sangat ampuh sahabat. Plus ini mempunyai efek bonus haji dan umroh. Amalan ini kami ambil dari kitab Nailul Matalib fi Qada'il Hawaij punya Sayyid Muhammad Alwinya. Jadi namanya sholat kun fayakun. Ini sholat sahabat di daerah Arab itu sangat terkenal, sangat masyhur sekali sholat ini. Sholat kun fayakun. Dan pengamalnya rata-rata sukses. Kita langsung sahabat kepada kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatu kun fayakun liqada'il hawaij. Sholat kun fayakun ini untuk hajat-hajat supaya dikabulkan. Keinginan-keinginan kita punya hajat, ingat ya, hajat ini bukan hanya sekedar rezeki, tapi banyak yang lebih dari itu. Ada hajat selain rezekian seperti itu. Jadi ini juga fungsinya untuk segala hajat sahabat. Wahiyah sholat kun fayakun itu sahabat, minas sholawatil lati jarrabaha al-kathiru min akabiriddin. Bahwasannya sholat kun fayakun itu adalah dari beberapa sholat allati jarrabaha al-kathiru min akabiriddin. Sudah diuji coba banyak sekali dari pembesar-pembesar agama, para ulama. Wa qad wajaduha mu'aththirah. Dan ulama-ulama yang membuktikannya sahabat, yang mengamalkan ini menemukannya bahwasanya sholat kun fayakun ini sangat berdampak, sangat berpengaruh, sangat efektif. Wahiyah, adapun sholat kun fayakun ini bi'ayyakhtaliya al-insanu, seorang itu menyendiri binafsihi, jadi fokus menyendiri ba'da sholati subhi, setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh nih berjamaah di masjid atau udzur di rumahnya bersama keluarga, setelah sholat berjamaah dia menyendiri. Maksudnya setelah semuanya keluar, kalau bisa jangan berubah tempat duduk atau hanya menggeser sedikit tempat duduk sehingga sepi, dan dilaksanakanlah proses sholat kun fayakun. Jangan pindah dari tempat duduk biar kita dapat pahala double nantinya. Mi yaumil Jum'ah, di hari Jumat. Berarti dari Jumat sholat subuh, sholat subuhnya berjamaah. Biar dapat double nanti, biar sahabat tahu doublenya itu apa. Walaupun sholat sendiri ini bisa sholat kun fayakun, tetapi tidak dapat hal yang double. Jadi kami sarankan sholat berjamaah. Di masjid, musholla ketika sepi lakukan. Fayusalliya rak'atail hajat. Sudah matahari terbit seujung tombak dan sudah masuk awal sholat duha atau waktu isyraq, maka di sana dia sholat hajat. Ingat yang perlu sahabat ketahui, sholat hajat itu bebas asalkan bukan dalam waktu-waktu terlarang. Jadi sholat hajat itu tidak identik dengan malam ya sahabat, ini perlu dipahami juga. Sholat hajat tidak identik dengan malam, beda dengan duha dan tahajud yang identik dengan waktu tertentu. Wa yaqra'a min awwali suratil an'am. Dan ketika dia sholat hajat, ini 2 rakaat sholat hajatnya, maka dia itu membaca dari awal surat Al-An'am. Intinya dalam 2 rakaat itu sahabat seutuhnya dibaca surat Al-An'am. Tetapi ada patokan batas, rakaat pertama dan rakaat kedua. Jadi yang pertama membaca surat Al-An'am sampai ayat wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Jadi surat Al-An'amnya sahabat ya,
dari ini, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalun musamman 'indahu. Thumma antum tamtarun. Nah, dari ayat ini sampai ke ayat 93. 93 di sini ada wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Titik. Allahu akbar. Nah, ruku ya sahabat. Setelah membaca sampai ayat 93 wa kuntum an ayatihi tastakbirun, maka ba'dal hamdi minar rak'atil ula. Pembacaan tadi surat An'am dari awal sampai ayat 93 setelah pembacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin di rakaat pertama. Tsumma yarka'a wa yasjuda wa yaquma fayaqra'a minal ayat. Kemudian orang tadi dia itu ruku telah baca surat Al-An'am sampai ke ayat 93 tadi, wa kuntum an ayatihi tastakbirun, maka dia itu ruku, sujud, dan setelah sujud dia berdiri dan membaca terusannya dari 93 ayat 93 sampai akhir surat ba'dal hamdi minar rak'atis tsaniyah, setelah pembacaan Al-Fatihah sampai waladhdallin, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin, baru diteruskan dari ayat 93 tadi sampai akhir surat Al-An'am. Jadi terusannya walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marratin, terus sampai ke belakang sampai tamat, yaitu sampai ayat wa huwallazi ja'alakum khala'ifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Udah selesai. Nah, berarti pembacanya sudah sempurna. Rakaat pertama dari awal surat sampai ayat 93. Rakaat kedua dari ayat 93 tadi terusannya sampai akhir surat. Nah, setelah selesai sampai akhir surat, jadi setelah pembacaan selesai, ruku, terus i'tidal, wa yaqnuta wa yukmilas salata wa yusallima wa min thamma yusalli 'alan nabiyyi wa alihi. Terus orang itu kunut bacalah Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait. Seperti itu sampai akhir. Wa yukmilas salata, dan menyempurnakan salat. Wa yusallima, dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seperti itu. Nah, wa min thamma, kemudian yusalli 'alan nabiyyi wa alihi alfa marrah. Ada wa alihi di sini ya. Bukan hanya kanjeng Nabi wa alihi. Kemudian dia membaca salawat Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alih. Seperti itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alih. Jadi ada tambahan alih atau modifikasi salawat apapun, yang penting ada wa ala alihi. Nah, baca salawat kepada kanjeng Nabi dan wa ala alihi itu 1000 kali. Jadi sediakan tasbih. Kalau 1000 kali hanya 10 putaran kalau pakai tasbih, karena 1 putaran 100. Jadi baca dengan santai, dengan khusyuk. Nah, setelah selesai pembacaan sholawat, riyadhah tadi dari atas sampai 1000 pembacaan sholawat, sahabat, kami jelaskan dari sini dulu. Jangan di-skip, karena ada khasiat tersendiri dengan pengamal ini, sehingga dapat bonus haji. Ini di belakang sahabat ya. Di belakang saya jelaskan dari sekarang karena ini penting. Jadi takutnya sahabat di-skip setelah mengetahui kaifiyah ini. Padahal ada lagi khasiat fadilah, yaitu bonus haji. Kita lanjutkan ini sahabat. Setelah kita selesai membaca 1000 salawat kepada Nabi dan keluarganya, wa yad'u, berdoa kepada Allah. Ya Allah, hajatnya tampakkan kepada Allah. Berharap-harap cemas kepada Allah. Raghaba wa rahaba, kepada Allah itu berharap-harap cemas. Berdoa khusyuk seperti itu kepada Allah. Jadi wa yatlub hajatahu, dan dia meminta hajatnya kepada Allah, minta hajatnya kepada Allah. Fasatu qarana bil ijabah.
Maka riyadhah salat kun fayakun tadi, processing tadi dari awal sampai akhir pada doa tadi, hajatnya diminta kepada Allah, maka hal itu akan dibarengi dengan ijabah, dengan pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala, hatman dengan pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta law kanat bainahu wa baina tilkal hajah, bahkan seumpama sehingga kalau ada di antaranya pengamal ini yang melakukan salat kun fayakun wa baina tilkal hajah, dan di antara hajatnya, bahkan jika pun ada di antara pengamal ini dengan hajatnya bu'dal masyriqain seperti barat dan timur, jauhnya ujung barat dan ujung timur, akan dibarengin penutupan doanya dengan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala, hatman dengan pasti, lebih-lebih diamalkan secara terus-menerus. Maksudnya seminggu sekali, sebulan sekali, tidak membayangkan bagaimana jayanya, suksesnya orang pengamal ini. Hatman ini dari sumber kitab yang mu'tabar, yang diamalkan oleh ulama-ulama besar di daerah Timur Tengah. Wa natijatun li sur'ati ta'thiriha summiyat salatakun fayakun. Dan hasil efektif ini karena cepatnya efek, maka dinamakan summiyat salatakun fayakun, maka dinamakan salat kun fayakun. Jadi tidak syukur diberi nama ini salat apa, tidak, karena ini terlalu cepat, natijahnya akan dinamakan salat kun fayakun. Wa hiya minal mujarrabat, dan ini adalah dari hal-hal yang terbukti ulama lakukan. Wa qad durribat katsiran, dan sungguh-sungguh hal ini telah diuji coba banyak sekali. Wa idza lam yakun al-musalli hafidhan. Nah, ini yang perlu dipahami, jika seorang yang sholat itu tidak hafal surat Al-An'am tadi, falyaqra'aha minal Qur'anil Karim fahadza jaizun, maka dia membacanya dengan memegang Al-Qur'an perlahan. Intinya kalau mazhab Syafi'i tidak boleh geraknya itu 3 kali berturut-turut. Patokannya berhenti apa? Qadrah subhanallah. Jadi ketika gerak kasih tomakninah, perkiraan bahasa atau lafaz subhanallah, baru gerak lagi, maka tetap dihitung 1 walaupun berapa kali gerakan, asal ada tomakninah sekira-kiranya perkiraan lafaz subhanallah. Jadi dia itu kalau tidak hafal memegang Al-Qur'an itu boleh, tidak ada yang melarang dari siapapun. Nah, ini mangkulah min kitab Nailil Matalib fi Qada'il Hawaij. Ini dinukil dari kitab Nailil Matalib fi Qada'il Hawaij punya Sayyid Muhammad Alwi, masdaruha Kitab Muntakhabul Khutum. Ini dasar referensinya atau sumbernya adalah kitab Muntakhabul Khutum, Muntakhab al-Khutum. Nah, permasalahannya begini sahabat, biar sahabat lebih sekali mengamalkan, sempurnakan hal ini. Jadi mengamalkan dari hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sunan At-Tirmidzi, ini yang saya maksud bonus, bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla al-ghadata, siapa, sabda Kanjeng Nabi, siapa yang sholat subuh al-ghadata fi jama'atin, dalam keadaan berjamaah, thumma qa'ada, kemudian dia tetap duduk di tempat dia sholat berjamaah tadi, yadhkurullah, dia berzikir kepada Allah. Ingat, ulama mengatakan sholat jamaah ini di masjid atau di rumahnya jika ada uzur bersama keluarganya. Hatta tatlu asy-syamsu, sehingga keluar matahari. Jadi dia itu setelah sholat subuh berjamaah, terus dia berzikir kepada Allah, duduk di tempat atau geser sedikit. Ada ulama yang mengatakan tidak apa-apa. Hatta tatlu asy-syamsu, sehingga keluar matahari, maksudnya masuk waktu sholat duha, yaitu matahari sudah qadra rumhin, sudah keluar seperti ujung tombak. Tsumma shalla, setelah itu dia sholat rakaataini, 2 rakaat. Jadi sholat 2 rakaat. Nah, pembahasan sholat 2 rakaat ini apa? Sholat rakaat isyraq, duha, kita bahas nanti, cuma sebentar pembahasan ini. Intinya sholat 2 rakaat, sholat apa saja. Nah, tadi itu sholat hajat bisa juga. Intinya sholat, di sana itu intinya sholat isyraq tersendiri boleh, sholat duha tersendiri boleh, sholat hajat boleh gitu. Makanya tadi itu kalau yang melakukannya dari jamaah subuh, maka dia itu dapat pahalanya ini. Apa pahalanya? Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin, maka dia itu akan mendapatkan baginya seperti pahalanya haji dan umroh. Pahalanya haji dan umroh itu sahabat sangat besar. Kayaumin waladathu ummus, dosanya diampuni semuanya seperti lahir kembali dari rahim ibunya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tamatin tamah.
sempurna hajinya. Masya Allah, itu di dalam dunia. Di akhirat pahala haji itu berapa? Jadi timbangan kita nanti. Jadi intinya kita melakukan riyadhah yang pertama, sholat subuh berjamaah dan membaca suatu hal atau apa, karena masih belum melakukan sholat kun fayakun. Karena prosesi sholat kun fayakun adalah dimulai dengan awal sholat hajat, pembacaan sholawatnya juga setelah sholat hajat, pembacaan doanya setelah sholat hajat. Jadi setelah sholat hajat, sebelum melakukan pembacaan sholawat, kirim fatihah kepada kanjeng Nabi dan kedua orang tua sahabat, terus baru baca sholawat kepada kanjeng Nabi dan keluarganya. Jadi setelah isyraq, otomatis setelah subuh tadi sahabat membaca apapun, jangan geser kaki biar lebih mantap gitu. Jangan pindah tempat duduk, geser nggak apa-apa, jangan pindah tempat duduk dan fokus. Nah setelah itu baru melakukan sholat kun fayakun. Jadi dapat pahala yang berlipat ganda, 2 keajaiban besar. Nah kalau sahabat bertanya, sholat isyraq itu apa? Yang maksud Rasulullah seperti haji, orang yang sholat subuh berjamaah terus duduk, terus berzikir sampai keluar waktu duha, matahari terbit, dan dia sholat maka seperti pahalanya haji dan umrah secara sempurna keduanya. Maka 2 rakaat itu terserah sahabat. Sholat hajat ya masuk, sholat duha ya masuk, sholat isyraq ya masuk. Seperti di dalam fatwa-fatwa ulama, wahatani ar-rak'atani huma rak'atad duha, 2 rakaat yang dimaksud kanjeng Nabi, yaitu sholat 2 rakaat tadi dalam hadis tsumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin. 2 rakaat tadi yaitu rakaat duha, sholat 2 rakaat duha. Jika orang itu niat sholat isyraq saat itu, ya duha sudah masuk di dalam. Kalau dibeda-bedakan antara duha dan isyraq, silahkan gitu. Jadi intinya awal sholat saat masuk awal duha atau matahari terbit, itu hajat boleh, isyraq boleh, duha boleh. Digabungkan jadi satu juga boleh. Seperti itu. Wa tusammayani aidan raka'atal isyraq, wa tusammayani aidan raka'atil isyraq. Dan 2 rakaat duha itu juga kalau dilakukan di awal terbitnya matahari juga dinamakan sholat isyraq. 2 rakaat tadi juga dinamakan sholat isyraq. Qala At-Tibi fi syarhil Mishkah. At-Tibi berkata di syarah kitab Al-Mishkah, "Tsumma shalla ba'da an tartafi asy-syamsu qadra rumhin." Jadi sholat orang tadi setelah matahari terbit seukuran ujung tombak, hatta yakhruja waqtul karohah, sehingga waktu makruh yang dilarang yaitu setelah subuh sampai ujung tombak matahari keluar, itu waktu makruh namanya. Wa hadhihi sholatu tusamma sholatal isyraq wa hiya awwalud duha. Maka sholat ini di permulaan sholat duha tadi dinamakan sholat isyraq dan ia ada di awal waktu duha. Ini yang pertama. Yang kedua, biar sahabat itu paham tentang masalah sholat hajat, sholat duha, sholat isyraq dilakukan di saat awal duha, yang mana itu bisa sahabat lakukan 1 kali dengan sholat hajat seperti pekerjaan atau riyadhah sholat kun fayakun. Tidak perlu lagi sahabat sholat duha, tidak perlu lagi sahabat sholat isyraq, atau sahabat melakukannya secara berbeda, terserah. Itulah ulama ahli fikih dalam menjabarkan tentang sholat isyraq atau sholat hajat di waktu duha. Di sini dijelaskan, faman shalla raka'ataini bi niyati sholatil hajah, siapa orang yang sholat 2 rakaat dengan niat sholat hajat, wa ghairiha, atau selainnya sholat hajat. 2 rakaat nih niat sholat hajat atau selainnya sholat hajat. Fasolatid duha, seperti sholat duha, atau tahiyatil masjid, atau sholat tahiyatil masjid, hasala lahul maksud, maka dihasilkan niatnya. Maksudnya tergabungkan. Contoh begini, dalam contoh kasus ini, saya pergi ke masjid pada pagi hari, terus saya ambil wudhu sebelum masuk ke masjid, terus saya masuk ke masjid, maka di sana ada double-double yang disunahkan. Sholat setelah wudhu disunahkan, sholat masuk masjid disunahkan, sholat duha pun disunahkan di saat itu, karena pagi gitu, masuk waktunya duha. Dan saya mau sholat hajat, jadi ketika saya masuk masjid langsung saya niat sholat hajat, maka semuanya masuk ke dalam. Tadi yaitu setelah wudhu masuk, tahiyatul masjid masuk, dan sholat duha pun masuk. Atau diperbedakan, maksudnya dikerjakan sendiri-sendiri boleh, terserah, seperti itu. Sama juga sholat hajat di awal sholat duha, maka duhanya juga masuk dan isyraqnya juga masuk. Dibeda-bedakan juga boleh gitu, terserah, seperti itu. Wa in kana al-aula ay yusalliya kulla salatin mimma yajuzu at-tashriku bainahu fi an-niyati ala hidatin.
Walaupun yang lebih utama, yang lebih baik seseorang itu sholat di setiap sholat, dari sholat yang boleh untuk menggabungkan diantaranya di dalam niat. Tadi itu kan boleh digabungkan satu, tapi walaupun boleh, tetap yang lebih utama adalah sholat sendiri-sendiri. Suatu contoh, nih sholat hajat setelah subuh, setelah sholat hajat, otomatis isyraq sudah masuk, baru sholat lagi, sholat duha gitu. Kalau isyraq sudah masuk otomatis, tidak bisa lagi, karena sudah gugur gitu, karena dia sudah sholat hajat setelah sholat subuh, masuk waktu awal duha. Sama dengan kita masuk masjid, kita sholat hajat, maka tahiyatul masjid sudah masuk, tidak bisa sholat lagi. Tetapi untuk sholat duha masih bisa melakukan lagi. Begitu juga setelah sholat hajat, kun fayakun ini dia masih bisa melakukan sholat duha. Seperti itu sahabat. Bedanya apa digabungkan dengan tidak digabungkan? Ya jelas beda sahabat. Bedanya apa? Liyu'adzimal ajra wa yuzida ats-tsawabah. Karena untuk melipat gandakan ganjaran dan menambahkan pahala. Yang jelas al-ajru, kaidahnya al-ajru ala qadri ta'at. Pahala itu, ganjaran itu tergantung dari sisi lelahnya, sisi capek waktu dikerjakan. Jadi sekian sahabat, semoga sahabat faham apa yang kami sampaikan dan diamalkan, dan sehingga sahabat menjadi terkabulkan segala hajatnya. Amin Allahumma amin. Sekian sahabat, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.